Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, akhi? Alhamdulillah sehat saudaraku. Bagaimana antum? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bukan hanya itu nikmat material, melainkan nikmat Islam dan iman rohani maupun jasmani kita yang masih dapat kita rasakan pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan, kita sampaikan kepada junjungan alam kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita berdua bersama saya saudara saya, insya Allah akan share yang insya Allah akan bermanfaat untuk saudara semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk saudara-saudari, khususnya untuk yang muda-muda ya saudara ya. Kenapa? Karena pada zaman yang sekarang ini banyak pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang memanfaatkan media-media sosial ini hanya untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri, mungkin hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdua, saya selaku mahasiswa Sedaida Payakumbuh semester 6 atas nama Rifaqul Azmi, asal saya dari Muko-Muko, Provinsi Bengkulu Utara. Dan di samping saya ini, Masya Allah tidak kalah menarik saudara saya. Beliau sama-sama kami di Sedaida Payakumbuh ini sama-sama seperjuangan di Sedaida Payakumbuh ini, saudara. Mungkin saudara silakan untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih kepada saudara Ana Azmi dari Bengkulu Muko-Muko. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, mungkin saya bertanya dulu kepada saudara Azmi. Soalnya nih Muko-Muko ini baru saya dengar sekarang. Di mana Muko-Muko ya? Tadi katanya mungkin nanti beliau di kapan-kapan Bengkulu. kita main ke sana, saudara. Bengkulu ke Payakumbuh itu lumayan jauh loh saudara. Masya Allah, Masya Allah. Kok saudara memilih udah di Sedaida Payakumbuh? Padahal kan mungkin ada kuliah yang lain di tempat antum, gak dekat dengan rumah. Iya. Yaitu Apa tujuan saudara untuk kuliah di Sedaida Payakumbuh? ya. Kadang begini, saudara. Saya pun gimana ya, pemikiran tuh kadang kok dalam hati tuh kok saya bisa sampai ke sini gitu. Padahal waktu itu tuh saya dari umum ke agama. Kan kalau dipikir-pikir pakai logika tuh kadang suka gimana gitu. Tapi kan itu Masya Allah itu udah suatu hidayah, suatu tuntunan jalan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk khususnya untuk diri saya pribadi, saudara. Alhamdulillah. Kenapa saya dari Bengkulu bisa sampai ke Payakumbuh dan masuk di kuliah di Sedaida Payakumbuh ini? Padahal mungkin sama apa yang dikatakan saudara tadi, masih banyak kampus-kampus yang lain, kampus-kampus negeri yang lain di kampung saya. Memang benar masih banyak kampus, bahkan yang negeri maupun swasta di sana dengan berbagai macam jurusan. Tetapi kenapa saya lebih tertarik ke Sedaida Payakumbuh ini dan saya menetap di Payakumbuh? Seperti yang tadi saya bilang, mungkin ini sudah suatu jalan hidup yang Allah berikan hidayah kepada saya, berupa hidayah untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Masya Allah. Karena kalau untuk mencari kehidupan dunia, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang
sekian juta, sekian juta, sekian juta, pasti itu mudah untuk dicarinya. Tetapi kalau kita mencari untuk kepentingan kita, tabungan kita, bahwa hasilnya kita tuh tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Karena apabila kita menyadari kalau kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini, kenapa kita harus mencari untuk keuntungan dunia saja? Itulah pemikiran saya sebenarnya, dan tujuan saya ke Payakumbuh ini banyak sebenarnya. Tujuan saya itu saudara, baik itu untuk menghafal Quran, Masya Allah, walaupun saya dulunya bukan dari pondok pesantren, bukan dari pendidikan yang islami, tapi alhamdulillah saya diberi hidayah untuk memperbaiki diri saya agar lebih baik lagi. Alhamdulillah, inilah rezeki yang Allah mudahkan untuk saya untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Itu alhamdulillah itu suatu nikmat yang sangat luar biasa menurut saya, saudara. Oke. Terima kasih kepada saudara Azmi. Jelas betul sudah kita dengarkan bersama bahwasanya tujuan beliau untuk kuliah di Setia Payakumbuh agar bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan bisa selalu beribadah serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian yang ingin lebih kenal dengan Setia Payakumbuh, makanya mari bergabung dengan kami di Setia Payakumbuh. Oke, baik, saya perkenalkan diri saya. Saya namanya Aprizal Hasan Nasution. Kalau udah ada marga tuh udah pasti kita orang Batak. Saya berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Pakaran Tonga. Mungkin bagi saudara-saudara yang menonton nanti, apalagi sanak famili, kerabat dan keluarga yang ada di desa, titip salam untuk kita semua. Tapi itu mungkin saja perkenalan saudara Azmi. Baik, saudara, mungkin bisa dijelaskan sedikit tujuan saudara ke Payakumbuh dan kuliah di Setia Payakumbuh ini? Silakan. Oke, terima kasih saudara Azmi. Tujuan saya ke Payakumbuh yang pertama adalah untuk menimba ilmu, menambahkan ilmu yang telah saya peroleh ketika di pondok dulu. Sebelum saya ke Setia Payakumbuh ini, awalnya saya sudah berangkat ke Medan untuk menghafal Al-Quran. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada panggilan untuk bekerja di salah satu sekolah di Payakumbuh dan akan kuliah di Setia Payakumbuh. Alhamdulillah, sejalan dengan yang saya peroleh ketika di pondok dulu dengan metode pembelajaran yang ada di Setia Payakumbuh, dari pelajaran tafsir, Israiliyat, usul tafsir dan lain sebagainya. Dan di Setia Payakumbuh kami bisa mengembangkan ilmu Al-Quran yang pernah saya pelajari di pondok, sehingga kalau menurut saya Setia Payakumbuh ini sudah sangat bagus untuk seorang yang tamatan alumni pesantren ataupun madrasah dia. Makanya lainnya ya saudara ya. Makanya kalau bagi saya pribadi sudah sangat ibaratkan sebuah makanan tuh udah nasi goreng komplit, sudah lengkap di Setia Payakumbuh bagi orang-orang yang lulusan dari pesantren. Begitu saudara. Ya, jadi begitulah teman, saudara saya ini Masya Allah tujuannya emang sudah mulia, dan beliau pun dulunya emang sudah hidupnya emang sudah bersama Al-Quran gitu kan, Masya Allah. Jadilah ini saudara saya luar biasa. Baik, kita lanjut saja. Tapi sebelum masuk ke materi saudara ya, kita mungkin harus memperkenalkan kampus kita dulu nih saudara di ya. Masya Allah, agar supaya lebih memboomingkan Setia Payakumbuh ini. Baik di Payakumbuh, di Sumar, ataupun di kota-kota lainnya melalui media sosial ini saudara. Betul. Baik, kepada teman-teman media sosial, sebelum kami berdua melanjutkan bincang-bincang kami, jangan lupa kepada teman-teman untuk like, comment, subscribe gitu saudara ya. Nah, itu betul. Di channel Setia Payakumbuh ini agar kami terus termotivasi, terus semangat untuk membuat konten-konten yang positif-positif saudara ya, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, mungkin kita akan melanjutkan materi kita saudara. Boleh. Sedikit tentang
saudara bisa menjelaskan materi kita yang akan kita sampaikan kepada teman-teman media sosial mungkin? Oke, baik saudara-saudari sekalian seiman dan sekidah dimanapun kita berada. Insya Allah pada hari yang berbahagia ini, saya pribadi dan saudara saya Azmi akan berbincang-bincang mengenai Hari Raya Kurban yang berkebetulan insya Allah akan kita rayakan besok hari. Maka di sini kami nanti akan membicarakan dan membahas khusus tentang apa itu Hari Raya Kurban, dari mana asal muasalnya dan lain sebagainya. Maka dari situ bisa kita mulai saudara. Bisa. Mungkin ini mohon maaf apabila penyampaian kita sedikit kurang maksimal misalkan saudara ya. Kita hanya sebagai mahasiswa yang pelajar apa yang kita ketahui, maka insya Allah itu pasti disesuaikan dengan tuntunan syariat, dan mudah-mudahan saudara-saudari, teman-teman di media sosial bisa menerimanya apa yang kita sampaikan saudara. Baik, mungkin kita bisa mulai saja saudara untuk materi kita. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Azmi. Taib saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah serta setanah air Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Hari Raya Kurban, ini adalah hari raya terbesar kedua bagi kita selaku yang beragama Islam. Dan hari raya ini adalah hari raya yang ditunggu-tunggu umat sedunia, terkhusus yang beragama Islam, dari ufuk timur hingga ufuk barat, yang namanya Hari Raya Idul Adha. Bagi orang-orang yang beriman, yang beragama Islam seperti kita, adalah sangat dinanti-nanti. Sebab pada kesempatan inilah orang yang fakir, yang miskin, yang belum pernah makan daging mungkin bisa merasakan nikmatnya daging kambing dan lain sebagainya. Begitu kira-kira saudara. Iya. Silakan mungkin lanjut. Lanjut saudara. Iya. Jadi Hari Raya Kurban ini adalah, kalau kita mengingat sejarahnya, kalau dalam versi Islam, sejarah Hari Raya Kurban ini ada dua versi. Yang pertama dari kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam, yakni putranya Qabil dan Habil, yang mana pada zaman itu Nabiullah Adam alaihissalam adalah mempunyai keturunan. Setiap istrinya Nabi Adam alaihissalam melahirkan, maka anaknya kembar laki-laki satu, perempuan satu. Maka setelah Allah memerintahkan Nabiullah Adam alaihissalam untuk menikahkan putra-putrinya, bukan dengan kembarannya sendiri, melainkan dengan kembaran yang lain. Pada saat cerita ini adalah kembaran daripada Qabil sangat cantik luar biasa. Sedangkan kembaran daripada Qabil bukan kita bilang jelek, bukan kita bilang pas-pasan, ya, tetapi lebih cantik pandangan Qabil pada saudari kembarnya sendiri, sehingga dia tidak menerima kembaran daripada saudaranya Habil. Maka singkat cerita saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah serta setanah air Indonesia, Qabil tidak menerima daripada saudara kembarnya Habil, sehingga ia mengajak adiknya untuk berburu ke sebuah hutan. Bukanlah binatang buruan yang didapatkan, melainkan dia membunuh adik kandungnya sendiri, yakni Habil. Sehingga pada saat itu disitulah terjadi yang namanya kisah pembunuhan pertama semenjak dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dan sedikit saya tambahkan saudara. Boleh saudara, silakan. Dan dari kisah Qabil dan Habil ini, awal seperti yang sudah saudara saya sampaikan itu, bahwasanya Qabil sebelum membunuh Habil tuh diperintahkanlah oleh Nabi Adam untuk berkurban melalui buah-buahan. Nah, karena si Qabil dia mencari buah-buahan yang agak biasa-biasa saja. Sementara karena si Habil tuh rasa kecintanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memang ketika ayahnya menyuruh untuk berkurban dengan buah-buahan, beliau mencari buah-buahan yang sangat bagus sekali dan masih wangi dan harum luar biasa. Dan mungkin itu salah satunya kurban pada zaman Nabi Adam. Oh, oke, saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saudara. Silakan. Jadi, terima kasih juga saudara Azmi yang telah menambahkan juga.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqqi id qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang sekira artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korbannya, maka diterima dari salah seorang daripada keduanya, dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban daripada orang-orang yang bertakwa. Itu rujukan mungkin yang bisa kami sampaikan, Quran surah Al-Maidah ayat 27 tentang kisahnya Qabil dan Habil. Dan versi yang kedua, menurut cerita dan versi yang kedua mengenai hari raya kurban, yaitu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam.